tanggal 2 Mei, Hari Nasional Indonesia, kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tokoh tanpa jasa memerdekakan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwah Indah, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan media ini mencoba untuk mendemonstrasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks guru, interaksi murid, interaksi warga sekolah, tantangan, dan solusi. Dengan perjuangannya terhadap pendidikan bangsanya, Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yaitu Ingarso Sungtolodo ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Ingarso Sungtolodo sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sentral figur. Ing Madya Mangunkarso mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur. Tuturi Handayani mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta kasih sayang yang bebas dari pamrih dengan menghamba pada anak, memberi kebebasan, kesempatan, dan perhatian, bimbingan, memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Semboyan ini mestinya dibudayakan di sekolah, karena sejatinya guru harus memiliki kepribadian dan kerohanian. Kemudian, menyediakan diri untuk menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pelajar yang berkarakter dan berbudaya. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik fungsinya sebagai figur teladan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Guru perlu terus memperbaiki, mengasah diri, belajar meningkatkan kompetensinya agar menjadi teladan serta berkolaborasi dengan pihak lain sebagai pengembangan profesinya untuk mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal tersebut, kontekstual yang pernah diikuti untuk belajar mengasah diri sebagai pengembangan profesi mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, bergabung dengan komunitas musyawarah guru mata pelajaran IPS Kabupaten Kutai Kartanegara dan aktif sebagai pengurus. Terlibat dengan kegiatan Kokar Pintar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dan ikut belajar bersama Fasda Tanoto Foundation untuk mapel IPS, serta menjadi bagian calon guru penggerak Angkatan 2. Guru sebagai pendidik memberi tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidik dengan tugas sebagai pamong menuntut anak dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta memperoleh merdeka belajar. Dasar yang paling penting dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mendidik itu bersifat humanisasi. Ya, bersifat humanisasi, yakni mendidik adalah proses memanusiakan manusia. Dengan adanya pendidikan, diharapkan derajat hidup manusia bisa bergerak vertikal ke atas, ke taraf insani yang lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem AMONG sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan,
Sistem Among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. Guru efektif mengajar sebagai fasilitator sehingga dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan pendidikan anak sebagai sentral proses pendidikan. Jadi anak sebagai sentral proses pendidikan yang pernah diterapkan melalui pembelajaran pendekatan mikir, di mana anak mengalami proses melakukan kegiatan dengan mengamati saat proses pembelajaran berlangsung, seperti melakukan pengamatan, percobaan, wawancara, mengembangkan karakter, keterampilan berpikir kritis, mengolah informasi, berperan dalam kelompok, dan mampu mengkonstruksi pengetahuan baru. Siswa berinteraksi, bertukar gagasan, 2 orang atau lebih, bertukar pikiran, ide, gagasan, berdiskusi, kemudian juga menanggapi ide pendapat orang lain. Komunikasi, proses penyampaian gagasan atau pikiran seseorang kepada orang lain. Komunikasi bisa dalam bentuk tulisan, atau bisa dalam bentuk hasil kerja, hasil percobaan, atau hasil diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu refleksi. Kegiatan melihat kembali pengalaman belajar yang mereka dapatkan, pengetahuan baru, dan mengambil pelajaran agar belajar lebih baik di masa mendatang. Tugas pendidikan ini perlu berkolaborasi dalam lingkungan pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah yang memerlukan ketertiban warga sekolah. Guru perlu efektif membangun relasi dan komunikasi dengan warga sekolah, dan juga relasi dan komunikasi dengan pihak lain, yaitu orang tua, komite sekolah, maupun pihak lainnya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang dapat mendukung pembentukan karakter peserta didik. Tentunya ini akan menjadi tantangan bagi warga sekolah karena pembentukan ini bukan hal yang mudah, tapi menjadi ringan jika ada dukungan dari semua pihak. Proses penanaman karakter perlu pembiasaan dan kesabaran. Yang paling penting adalah komitmen bersama. Komitmen bersama membangun budaya karakter baik peserta didik. Pandemi COVID-19 yang melanda negara kita juga memberi dampak pada proses pembelajaran kelas. Dan perubahan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh semua warga sekolah kami. Warga sekolah harus memaksakan dirinya dengan cepat untuk bersahabat dengan teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Media WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, serta pembuatan video pembelajaran adalah media yang efektif yang saya terapkan bersama warga sekolah lainnya demi keberlangsungan proses pembelajaran. Bersama guru lainnya, melakukan home visit ke beberapa kelompok belajar siswa sebagai bentuk evaluasi belajar di masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh juga menjadi tantangan bagi peserta didik. Dengan kemandirian dan wawasan yang dimiliki, menuntun mereka untuk belajar menguasai teknologi informasi agar dapat mengikuti proses pembelajaran. Hal ini tentunya memberikan pengetahuan baru untuk mereka, terutama di bidang teknologi. Melalui pembelajaran jarak jauh, kreativitas siswa tetap bisa ditumbuhkan. Contoh salah satunya adalah pembuatan mind mapping sebagai ringkasan materi yang mereka olah dengan berbagai bentuk sesuai selera mereka agar mudah dipahami. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampan di ayuh mulai bergerak, betis beduduk dengan sejajar. Salam calon guru penggerak, bahagia dan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.